Tepuk tangan sekali lagi untuk semua yang hadir di sini. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Laporan pimpinan Serikat Buruh. Hari ini adalah Hari Buruh Internasional 2026, di mana aspirasi dapat disampaikan, harapan dapat disuarakan, dan semangat diperjuangkan bersama. Baik, saat inilah kita akan mendengarkan bersama laporan yang akan disampaikan oleh pimpinan Serikat Buruh. Yang pertama selaku Presiden KSBSI, Ibu Eli Rosita Silaban. Selanjutnya, Ketua Umum KPBI Bapak Ilham Syah. Presiden KSPI Bapak Said Iqbal. Ketua Umum KSPSI MHJ Bapak Jumhur Hidayat. Presiden KSPI AGN Bapak Andi Gani Nena Wea. Mari kita sambut dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Presiden. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo. Terima kasih Pak, kami sudah membagi apa saja yang kami sampaikan kepada Bapak. Pertama, terima kasih sudah 2 kali berturut-turut Bapak bersama buruh. Artinya Bapak melihat buruh ini sebagai kaum yang perlu diperjuangkan dan Bapak mencintai kami. Ini Pak adalah presiden ketiga di seluruh dunia. Pertama Venezuela, kedua Bolivia, ketiga Indonesia yang mau merayakan Hari Buruh dengan buruh. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak, tadi malam saya bermimpi Bapak itu menandatangani sebuah konvensi. Konvensi itu sepertinya 188. Kami tidak tidur. Kemungkinan ini mimpi saya akan menjadi kenyataan hari ini. Saya berharap Bapak akan menandatangani konvensi 188 tentang perikanan. Kedua Pak, Undang-Undang Ketenagakerjaan, kami percaya bahwa Bapak akan melihat kami sebagai kaum yang sangat membutuhkan tentang peraturan kontrak pengupahan dan outsourcing itu akan segera disahkan. Yang ketiga Bapak, mewakili suara perempuan, gender. Walaupun gender tidak laki-laki dan perempuan, tapi kita semua tentang konvensi 190 kekerasan di tempat kerja. Saya mohon Bapak harus memiliki statement. Sekarang 54 negara di seluruh dunia telah meratifikasi setelah menjadi konvensi tahun 2019. Saya berharap tahun ini Bapak setuju untuk meratifikasi dan kita adalah negara yang ke-55. Tolong diperhatikan ojol Pak peraturannya. Tolong diperhatikan juga tentang K3. Hanya itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak. Semoga Bapak selalu sehat dan saya berharap setiap tahun selama kepemimpinan Bapak, Bapak harus bersama-sama dengan kami. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang tinggal Pak, Des Ketenagakerjaan. Kami merasa itu juga sangat membantu kami. Terima kasih kepada Bapak Kapolri, terima kasih kepada semua Bapak Menteri dan Kabinet Merah Putih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup buruh! Hidup pemerintah Indonesia! Hidup pengusaha. Selamat pagi Pak, selamat Hari Buruh buat semua kawan-kawan buruh yang ada pada hari ini. Saya sekian belas kali merayakan May Day, biasa kita berteriak di pinggir-pinggir atau di balik tembok istana atau DPR. Hari ini kami bisa menyampaikan secara langsung kepada Presiden apa yang menjadi aspirasi kami. Saya menyampaikan ada 3 hal Pak. Pertama, bagi pekerja-pekerja muda yang baru menikah, setelah dia berkeluarga dan punya anak, mereka dihadapkan kepada pilihan yang pahit. Pilihan pertama, anaknya harus dititip di neneknya di kampung, atau salah satu di antara mereka harus keluar dari tempat kerja untuk menjaga anak. Kami berharap negara hadir untuk membuat daycare di tempat-tempat kawasan-kawasan industri, di pemukiman-pemukiman buruh, agar anak-anak buruh bisa hidup layak, agar anak-anak buruh bisa tumbuh kembang dengan baik. Negara harus hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang lebih
baik ke depan dari balita sehingga anak-anak buruh mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan pengasuhan yang baik. Yang kedua, Pak, kami buruh yang tinggal biasanya di tempat-tempat yang sempit, setiap hari kemacetan selalu ada. Kami mendukung program pengadaan rumah yang sedang dilakukan oleh pemerintah dan kami sangat berharap program perumahan yang akan dibangun oleh negara adalah program perumahan yang terintegrasi dengan kawasan-kawasan industri sehingga buruh apabila mau bekerja tidak perlu lagi naik motor. Kita bisa mengurangi hemat BBM, kita bisa mengurangi kemacetan, kita bisa mengurangi stres akibat kemacetan di jalan. Perumahan yang terintegrasi dengan kawasan adalah jalan yang terbaik dan ini adalah cara kita untuk meningkatkan kesejahteraan buruh. Karena 20-30% pengeluaran dari upah habis untuk membayar kontrakan setiap bulannya. Yang terakhir, kita tahu aturan undang-undang yang masih minim ini masih banyak pelanggaran-pelanggarannya. Di sini ada Bapak Kementerian dari Menteri Menaker yang hadir pada hari ini. Kami berharap fungsi pengawasan benar-benar bisa efektif untuk memastikan semua aturan bisa dijalankan oleh setiap perusahaan. Tidak boleh lagi ada pengusaha yang membayar upah di bawah ketentuan. Tidak boleh lagi ada union busting. Tidak boleh lagi ada yang lalai terhadap K3. Tidak boleh lagi hubungan kerja yang liberal sehingga fungsi pengawasan tenaga kerja menjadi hal yang utama dan menjadi ujung tombak untuk menegakkan konstitusi agar buruh bisa mendapatkan keadilan. Dapatkan keadilan. Terima kasih Bapak Presiden. Hidup buruh. Hidup buruh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Presiden dan segenap jajaran Kabinet, hadirin sekalian, hidup buruh! Saya hanya ingin menyatakan berterima kasih kepada Presiden karena telah memastikan bahwa kaum buruh Indonesia sekarang bersatu di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto. Insya Allah semua cita-cita yang diharapkan bisa terwujud karena persatuan ini. Kami juga berterima kasih Bapak Prabowo telah meminta aparat Bapak dan juga orang-orang dekat Bapak untuk bisa menyatukan kami semua. Profesor Sufi Dasko Ahmad, Bapak Kapolri, Pak Menaker, Pak Mensesnek, semua kami sehari-hari bersatu bersama dan akhirnya terjadilah persatuan ini. Terima kasih negara, terima kasih Presiden. Hidup buruh! Hidup buruh! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, sesuai salam agama dan keyakinan kita masing-masing. Bapak Presiden Prabowo Subianto yang kami cintai, seluruh jajaran Menteri Kabinet dan tamu undangan. Izinkan pertama-tama tentu kami mengucapkan terima kasih pada Bapak Presiden dan juga pimpinan DPR, wabil khusus Pak Sufmi Dasko yang telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. 22 tahun undang-undang itu sudah diperjuangkan dan di masa kepemimpinan Bapak Presiden sudah disahkan atas nama pekerja rumah tangga di seluruh Indonesia, di seluruh penjuru negeri. Kami mengucapkan terima kasih. Yang kedua, tentu juga kita mengucapkan terima kasih pada Bapak dalam kebijakan-kebijakan Bapak yang pro kepada rakyat, MBG, sekolah rakyat, perumahan, dan juga program-program rakyat lainnya yang telah memberikan nilai tambah buat kaum buruh dan rakyat. Bapak Sufmi Dasko Ahmad dan Pak Kapolri, kami juga terima kasih atas dibentuknya Desk Ketenagakerjaan. Bapak Presiden yang kami hormati, kami membawa 11 isu yang mungkin bisa menjadi aspirasi. Yang pertama adalah
sahkan RUU Ketenagakerjaan. 2 tahun waktu yang tinggal sedikit lagi, 5 bulan lagi. Mudah-mudahan waktu yang cukup. Biasanya Undang-Undang Ketenagakerjaan tarikan ideologisnya terlalu kuat. Dan bahkan bisa 3 kali presiden undang-undang itu tidak disahkan. Dan karena itu kami memohon dengan segala hormat melalui May Day ini, mudah-mudahan di May Day tahun depan Undang-Undang Ketenagakerjaan sudah disahkan dan melindungi kaum buruh di seluruh Indonesia. Yang kedua, kami menyebutnya HOSTUM, hapus outsourcing, tolak upah murah. Baru-baru ini sudah dikeluarkan Permenaker tentang masalah tentang outsourcing, tapi kami pelajari masih jauh dari harapan. Tentu kita akan duduk bersama lagi dengan pemerintah untuk memastikan perlindungan kepada buruh-buruh outsourcing atau pekerja alih daya tidak lagi semena-mena. Dan yang ketiga, kami meminta, perang telah mengancam PHK Bapak di depan mata. Oleh karena itu Satgas PHK yang Bapak dengungkan mudah-mudahan bisa segera dideklarasikan. Yang keempat adalah reformasi pajak. Kami minta pesangon, tunjangan hari raya, dan pensiun tidak dikenakan pajak. Karena pesangon adalah pertahanan terakhir kaum buruh. THR juga tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu kami meminta reformasi pajak dilakukan. Yang kelima, untuk melawan korupsi kami mendukung untuk disahkannya RUU perampasan aset. Yang keenam, kami meminta potongan ojol 10% bukan 20%. Dan kami sudah tahu Bapak pro kepada kawan-kawan ojol untuk tarif ojol 10% bukan 20%. Yang ketujuh, kami meminta untuk dilindungi industri TPT dan nikel dan juga serta yang kedelapan, moratorium terhadap industri semen yang sudah oversupply Bapak. Sekarang PHK di industri semen, nikel dan industri TPT itu mendapat ancaman PHK dalam 3 bulan ke depan. Mereka menyampaikan itu. Yang kesembilan, kami ingin menyampaikan mewakili kawan-kawan guru dan tenaga honorer paruh waktu, tolong diangkat menjadi ASN karena mereka gajinya hanya 300.000. Yang kesembilan dan yang ke-10, kami meminta revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Dan yang terakhir, kami mengharapkan apa yang menjadi perjuangan yang lalu bisa diselesaikan di tahun ini. Kami mendukung Bapak Presiden Prabowo. Ayo saya teriak, kami buruh Indonesia. Anda mendukung, dukung Prabowo, Prabowo, Prabowo. 1, 2, 3. Kami buruh Indonesia. Kami buruh Indonesia. Hidup buruh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Presiden yang kami hormati, seluruh jajaran petinggi negeri ini, sebagai Ketua Panitia May Day, Pak, saya sangat terharu Pak Prabowo. Sejak Maret, Pak Prabowo menciptakan desain kaos May Day, payung untuk buruh. Tepuk tangan buat Presiden yang sangat luar biasa. Bapak, kami pastikan gerakan buruh Indonesia akan setia menjaga Bapak. Karena Bapak sangat sayang dengan buruh. Kami sangat mencintai Bapak. Tahun ini sangat luar biasa, Pak. Seluruh elemen buruh, kiri, kanan, tengah, bersatu di panggung ini, Pak. Luar biasa. Semua karena saya cintai kepada Bapak. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Kapolri. Untuk Deks Tenaga Kerja yang perhatian sangat luar biasa. Bang Dasko, Mensesnek, Menaker, dan juga Gubernur DKI yang menyiapkan semua hal membantu kita semua. Yang pertama, Pak, kami minta beasiswa pendidikan untuk aktivis buruh, Pak. LPDP begitu besar. Aktivis buruh ingin punya masa depan yang luar biasa untuk membangun organisasinya. Yang kedua, rumah sakit buruh. Sudah 30 tahun belum bisa terrealisasikan, Mbak. Bisa dibangun di kawasan-kawasan industri. Yang ketiga, kami mengingatkan pada Bapak, Bapak punya janji untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah, simbol perjuangan buruh di Nganjuk, Jawa Timur. Semoga Bapak menyempatkan di rangkaian May Day ini untuk meresmikan Museum Ibu Marsinah, simbol perjuangan kami semua. Akhir kata, terima kasih untuk seluruh buruh Indonesia. Terima kasih untuk Presiden Prabowo Subianto. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan
Kami ucapkan terima kasih untuk para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja yang begitu luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah. Dan para hadirin, ini begitu luar biasa beberapa aspirasi Ya. sudah disampaikan oleh pimpinan Serikat Buruh pada pagi hari ini. Betul sekali. Dan mudah-mudahan bisa segera terrealisasi. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan pembacaan ikrar oleh seluruh buruh se-Indonesia. Kami mengundang perwakilan Ketua Federasi untuk memimpin ikrar. Yang pertama kami undang Bapak Ristadi, Berikutnya kami mengundang Ibu Mirah Sumirat, Bapak Karel Sahetapi, Bapak Rusdi, dan Bapak Darta Pakpah. kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Hidup buruh! Baik kawan-kawan sekalian, mari kita bersama-sama mengucapkan ikrar buruh Indonesia untuk mengikuti kami. Dan mohon berkenannya kawan-kawan pimpinan buruh beserta tamu undangan untuk berdiri. Mohon diikuti oleh seluruh peserta. Ikrar buruh Indonesia. Ikrar buruh Indonesia. Kami buruh Indonesia berjanji. Kami buruh Indonesia berjanji. Memperkokoh persatuan. Dalam solidaritas tanpa batas. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada para pimpinan Konfederasi Serikat Buruh dan Pekerja. Baik, kami persilahkan kembali untuk boleh duduk menempati bangku-bangku yang sudah disiapkan. Dan kita sampai juga tentunya ini satu momen yang begitu luar biasa. Dan tentunya ditunggu-tunggu oleh kita Ya. semua. Sahabat-sahabat buruh, kita telah bersama-sama mendengarkan orasi yang menjadi cerminan semangat, perjuangan dan harapan para buruh pekerja Indonesia. Untuk menanggapi dan memberikan arahan ke depannya, marilah kita dengarkan sambutan dari Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Prabowo Subianto. Dengan penuh hormat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om swastiastu, nama budaya. Salam kebajikan. Merdeka! Merdeka! Hidup buruh! Saudara-saudara sekalian, yang saya hormati, para pimpinan lembaga negara yang hadir, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Saudara Ahmad Muzani, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Profesor Sufmi Dasko Ahmad, saudara-saudara, para menteri yang hadir, Menseknek, Menteri Luar Negeri, Menseknek Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri, Saudara Sugiono, Menteri Tenaga Kerja Profesor Yasierli yang membela kepentingan kalian terus-menerus, Menteri Hukum Saudara Supratman Andi Aktas, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Saudara Mukhtar Rudin, Kepala Staf Presiden Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto. Namanya sama dengan nama saya itu. Sekretaris Kabinet RI belum saya sebut nama, kalian sudah teriak. Yang teriak emak-emak semuanya. Gue presidennya, bukan dia, gue presidennya. Sekretaris Kabinet RI Letnan Kolonel Teddy Indra Wijaya. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Saudara Muhammad Kodari. Wakil Menteri Sekretaris Negara 1 Marsikal Madya TNI Purnawirawan Bambang Eko Suharyanto. Wakil Menteri Sekretaris Negara 2 Saudara Juri Ardiantoro. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Saudara Afrian Syahnur. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Saudara Ahmad Riza Patria. Gubernur DKI Saudara Pramono Anung Wibowo. Bowonya sama. Partainya lain nggak apa-apa. Untuk buruh tidak ada partai. Kita semua membela kepentingan buruh. Para pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, yang juga menjabat Menteri Lingkungan Hidup, Saudara Muhammad Jumhur Hidayat, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja seluruh Indonesia, Saudara Andi Gani Nenawea, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Saudara Said Iqbal, Presiden Konfederasi Serikat Buruh seluruh Indonesia, Saudari Eli Rosita Silaban, Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia, Saudara Ilham Syah. Saudara-saudara sekalian, ada juga yang hadir, Direktur Utama BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Hadir juga pimpinan Kadin, Apindo, HIPMI, dan pimpinan perusahaan BUMN dan swasta lainnya. Nanti di absen. Yang tidak hadir, daftarnya kasih saya. Bagaimana?
Setuju? Ini banyak sekali organisasi serikat buruh. Harus disebut satu-satu? Saudara-saudara, saya mengajak saudara-saudara, marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Maha Besar, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi kesehatan, bisa berkumpul pada hari yang bersejarah ini, 1 Mei, May Day, Hari Buruh seluruh dunia. Saudara-saudara, hari ini adalah hari perjuangan kaum buruh. Saudara-saudara, saya ucapan terima kasih atas undangan kepada saya untuk hadir hari ini bersama saudara-saudara sekalian. Ini kehormatan bagi saya. Terima kasih. Saya merasa bahwa kaum buruh selalu mendukung saya sekian kali dan saya merasa jadi presiden karena dukungan kaum buruh. Kaum tani, kaum nelayan, kaum pekerja seluruh Indonesia, dan saya bertekad, saya bersumpah untuk berjuang untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan terutama mereka-mereka yang hidupnya masih sulit. Itu adalah tugas saya, itu adalah tugas pemerintah yang saya pimpin, dan itu adalah tekad kami. Kami tidak akan gentar, kami tidak akan menyerah, kami tidak akan ragu-ragu untuk membela kepentingan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam 1 tahun ini, saudara-saudara bisa menilai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah yang saya pimpin adalah kebijakan-kebijakan yang membela seluruh rakyat Indonesia, terutama kaum buruh. Saudara-saudara, kita telah mengangkat Ibu Marsinah sebagai pahlawan nasional. Dan bulan ini juga saya akan berangkat ke Desa Nglundo, Nganjuk, Jawa Timur untuk meresmikan Museum Perjuangan Buruh yang diberi nama Museum Marsinah. Saudara-saudara, hari ini saya bisa melaporkan kepada saudara-saudara bahwa kita telah mensahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Kalau tidak salah, ini adalah perjuangan lama, perjuangan 22 tahun. Bahkan selama Republik berdiri, belum pernah ada undang-undang perlindungan pembantu rumah tangga. Undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga belum pernah ada. Selama ini pekerja-pekerja rumah tangga entah dibayar upah berapa tidak jelas. Sekarang pertama kali dalam sejarah NKRI kita sahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Saudara-saudara, saya terima kasih. Saya terharu, saya diundang di tengah-tengah saudara-saudara. Karena saya menyadari, saya merasakan, dan saya menghormati
perjuangan saudara-saudara. Seorang yang bekerja dengan badannya, dengan keringatnya, dengan tangannya adalah seorang yang mulia. Seorang bekerja dengan halal. Seorang berjuang untuk anaknya, untuk istrinya. Tiap hari seorang yang bekerja dengan jujur. Pengalaman saya, para pekerja, para petani, para nelayan, justru yang hidupnya susah, mereka adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang ikhlas. Yang saya sedih, orang semakin tinggi pangkat, banyak yang semakin nggak jelas. Saya heran, semakin pinter, banyak yang pinter maling. Nggak habis pikir aku, nggak habis pikir. Saudara-saudara, saya merasa terpanggil karena saya dari usia muda. Saya masuk tentara, ingin menjaga negara ini, ingin membela negara ini, ingin membela rakyat saya. Tapi saya kaget begitu saya pensiun, saya lihat kok rakyat saya masih banyak yang susah. Saya telah mempertaruhkan nyawa saya berkali-kali untuk bangsa ini. Tapi saya melihat banyak elit-elit yang curi uang rakyat. Bukan ini yang saya perjuangkan. Bukan negara yang dirampok oleh maling-maling. Saya tidak rela. Saya tidak rela ada anak-anak Indonesia yang lapar. Saya tidak rela ada ibu-ibu yang tidak bisa memberi susu untuk anaknya. Saya tidak rela pejabat-pejabat pemerintah yang diberi kepercayaan oleh rakyat justru bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha brengsek. Dengan pengusaha-pengusaha serakah. Saudara-saudara, tapi saya mengajak kita dewasa. Tidak semua pengusaha serakah.
banyak yang bekerja dengan baik. Banyak kita butuh mereka supaya ekonomi hidup. Jangan kita benci sama orang kaya. Tapi kalau kayanya ngerampok, saudara-saudara sekalian, saya 5 kali pengen jadi presiden. 5 kali. 4 kali gue kalah. Tapi saya merasa buruh tani dan nelayan selalu bersama saya, saudara-saudara. Hanya kita tahu kadang-kadang mereka lah banyak akal. Tapi gak apa-apa. Akhirnya saudara memberi mandat kepada saya dan percayalah saya akan memberi segalanya untuk membela rakyat saya. Sisa hidup saya adalah untuk rakyat saya, saudara-saudara sekalian. Anda tanya semua menteri saya memberi instruksi. Saudara-saudara para menteri, kalau ambil kebijakan, kalau menyusun kebijakan, berpikir, bertanya, apakah ini menguntungkan rakyat kecil atau tidak? Kalau menguntungkan rakyat kecil, laksanakan. Itu sudah benar. Nggak usah ragu-ragu. Saudara-saudara sekalian, bagaimana ini ada pidato yang bagus sudah disiapkan? Perlu saya bacakan? Ini udah bagus ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa ini sudah dibikin nih pidato, gue baca ya. Saudara-saudara sekalian, saya sudah mengeluarkan keputusan Presiden nomor 10 tahun 2026 tentang pembentukan Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja dan Kesejahteraan Buruh. Jangan khawatir, kita akan membela kepentingan buruh yang diancam PHK, kita akan membela dan kita akan melindungi, saudara sekalian. Kalau ada pengusaha yang menyerah, jangan khawatir, negara kita kuat. Negara kita akan mengambil alih. Negara kita akan membela rakyat Indonesia. Jangan khawatir. Saudara-saudara perhatikan, seluruh dunia dalam keadaan krisis. Banyak negara sudah panik. Kita masih aman. Kita swasembada pangan. Pangan kita aman. BBM kita
masih aman. Berapa tahun lagi tidak lama lagi kita akan swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara. Tadi saya diberi banyak saran dan sebagian besar saran oleh pimpinan-pimpinan Anda itu masuk akal dan itu akan kita perjuangkan. Tadi disampaikan bahwa buruh perlu tempat penitipan anak, daycare. Ini saran yang baik. Ini akan kita perjuangkan. Ini akan kita laksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, saudara-saudara sekalian. Tadi juga disampaikan bahwa buruh sangat memerlukan rumah yang terjangkau. Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah. Dan rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan-kawasan industri, yang dekat dan tempat bekerja. Dan saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru. Kota-kota baru, tiap kota mungkin terdiri dari 100.000 rumah susun 100.000, dan saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit, dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan, bis, supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik. Dan saudara-saudara, kita akan coba bahwa nanti buruh yang diberi kartu bisa naik transport dengan harga yang sangat ringan. Maunya gratis semua itu. Ini lo punya pemimpin di belakang gue maunya gratis semua. Tenang. Saudara-saudara, di mana-mana setelah saya jadi presiden, saya belajar, saya lihat data-data. Percayalah, negara kita sangat kaya, saudara-saudara sekalian. Hanya kekayaannya ini banyak dicolong. Mereka bikin kebun tanpa izin. Banyak bikin tambang tanpa izin. Aku sudah ambil alih itu semua, saudara-saudara sekalian. Sampai hari ini sudah hampir 5 juta hektar yang kita kuasai kembali ke rakyat. Perhitungan saya sampai akhir 2026 kita akan kuasai kembali sampai 8 juta hektar. Dan kita sudah tutup ribuan tambang ilegal, ribuan. Dan ini kita akan kelola, dan ini nanti akan
kita kuasai semua, dan itu nanti untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian 30% untuk kontrak. Berapa? Nanti kita akan yakinkan saudara nanti akan miliki rumah tersebut. Jadi yang tadi 30% untuk kontrak kita kurangi, itu adalah untuk kau cicil rumahmu sendiri. Cicilnya kalau bisa 20 tahun, kalau nggak bisa 20 tahun, 25 tahun, kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun, kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun, karena buruh tidak mungkin lari kemana-mana. Betul? Petani dan nelayan gak mungkin lari kemana-mana. Saudara-saudara sekalian, selama ini rakyat kecil kalau pinjam uang, bunganya luar biasa, gilanya. Betul? Orang kecil pinjam uang, bunganya bisa 70% setahun. Betul. Saya sudah perintahkan bank-bank milik Republik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun. Saudara-saudara, ojol kerja keras, ojol mempertaruhkan jiwanya tiap hari, ojol aplikator perusahaan minta disetor 20%. Gimana ojol? Setuju 20%? Bagaimana 15%? Berapa? 10. Kalian minta 10%? Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang keringat, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah berusaha di Indonesia. Bagaimana? Sudah cukup? Sudah bosan? Masa nggak bosan dengar pidato? Lebih baik dangdut aja ya, gimana? Saudara-saudara sekalian, ada satu lagi hadiah untuk buruh. Saya juga
baru saja tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2026 tentang ratifikasi Konvensi International Labour Organization Nomor 188 untuk memastikan perlindungan dan kesejahteraan bagi awak kapal perikanan. Dan kita tahun ini akan meresmikan 1.386 kampung nelayan. Pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia nelayan diurus. Tahun depan kita akan buka 1.500 kampung nelayan. Tahun depannya lagi 1.500, tahun depannya lagi 1.500. Semuanya nanti kurang lebih ada 6 juta nelayan yang akan kita perbaiki hidupnya dengan anak dan istri 20 juta lebih rakyat Indonesia. Hidupnya akan lebih baik, hidupnya akan sejahtera. Yang selama ini mereka susah, mereka melaut tanpa es. Sekarang kita bikin pabrik es di tiap kampung nelayan. Kita juga akan bantu kapal-kapal untuk mereka. Saudara-saudara sekalian, kita juga mengatur, saya juga telah tanda tangan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Yang tadi saya bicara, harus diberi jaminan kecelakaan kerja. Akan diberikan BPJS kesehatan, asuransi kesehatan. Juga tadi pembagian pendapatan dari 80% untuk pengemudi sekarang menjadi minimal 92% untuk pengemudi. Kita juga telah menaikkan upah minimum, kita tambah rumah bersubsidi untuk buruh, kita beri bonus hari raya untuk pengemudi dan kurir, kita melunasi, kita memperluas kesempatan kerja untuk pekerja disabilitas, kita memberi 50% diskon iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja bukan penerima upah. Saudara-saudara sekalian, saya juga telah memberi instruksi kepada Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Hukum untuk segera nanti bersama DPR RI selesaikan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau bisa tahun ini juga harus selesai. Dan undang-undang itu harus berpihak kepada kaum buruh. Saudara-saudara sekalian, kita berharap undang-undang kita selalu akan menjamin keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, kita juga memberi perlindungan sosial yang sangat besar. Tahun ini kita memberi perlindungan untuk rakyat yang berpenghasilan rendah, ya, sebesar 500 triliun. Saudara-saudara, kita juga memberi MBG, makan bergizi gratis.
Saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak? MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita. Saudara-saudara sekalian, anak-anak kita banyak yang mengalami kurang gizi. Badannya kecil, selnya tidak berkembang. Ya. Dengan MBG, ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian. Ya, rakyat butuh telur, rakyat butuh daging, rakyat butuh sayur, susu, ikan, ekonomi kita hidup, petani-petani kita dapat penghasilan, saudara-saudara sekalian. Uang ini semua beredar, Indonesia tambah kuat, Indonesia tambah sejahtera, saudara-saudara sekalian. Kita juga, saya perintahkan tadi, sudah saya umumkan, kita akan membangun 1 juta rumah. Dan kita akan berjuang, segera kita bangun 1 juta rumah ini. Ini juga nanti akan menghasilkan pekerjaan yang banyak. Bayangkan, 1 rumah membutuhkan 5 orang bekerja. Berarti tiap tahun mungkin kita bisa menciptakan jutaan lapangan kerja. Saudara-saudara sekalian, saya kira cukup sekian dari saya. Selamat berjuang. Selamat bekerja. Hidup buruh. Hidup rakyat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve, om, santi, 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 om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, rahayu. Merdeka! Hidup buruh! Hidup buruh! Terima kasih. Terima kasih. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Bangunlah kaum yang
Terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto.